saya Anggit Prakosa akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penerapan konsep indoor. Yang pertama yaitu kelebihan. Pemimpin permainan dengan mudah memberikan instruksi dan peraturan permainan, memanfaatkan media komunikasi verbal dan nonverbal, melatih daya ingat dan fokus setiap kelompok, menghasilkan kerjasama antar kelompok, dan mengharuskan kelompok kompak dalam berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya yaitu kekurangan penerapan konsep indoor. Terdapat kesalahan komunikasi antar kelompok dan kurangnya konsentrasi sehingga menyebabkan kesalahan dalam menyampaikan pesan antar kelompok. Selanjutnya adalah model komunikasi. Kelebihannya menggunakan model interaktif zigzag, yaitu kita perlu meluangkan waktu untuk saling meresapi pesan dengan penuh kesabaran dan pemahaman secara bertahap. Kekurangannya dapat terjadi kesalahpahaman ketika komunikan tidak dapat meresapi dan memahami pesan yang disampaikan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Santa Claudia Irina Tias akan menjelaskan mengenai jaringan komunikasi yang digunakan dalam penggunaan game tersebut. Game tersebut menggunakan jaringan komunikasi yang berbentuk pola rantai dengan seri horizontal. Pola ini menghubungkan antar bagian ke bagian yang lainnya. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari jaringan komunikasi indoor. Yang pertama adanya kelebihan jaringan yaitu meningkatkan komunikasi. Yang kedua memperkuat kerjasama tim. Yang ketiga meningkatkan keterampilan problem solving. Dan yang keempat meningkatkan aktivitas fisik. Dan yang kelima memperkuat kepemimpinan. Selanjutnya ada pun kekurangan dari jaringan komunikasi indoor. Yang pertama adanya keterbatasan area pada jaringan. Dan yang kedua ketergantungan pada cuaca. Dan yang ketiga kesulitan dalam koordinasi. Dan yang keempat keterbatasan pemecahan masalah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Siska Meli Agustin akan memaparkan materi tentang teknik komunikasi dalam game bisikan tentang kata dan gambar. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu komunikasi dilakukan secara terus-menerus agar informasi yang baru saja disampaikan tidak bertentangan dengan informasi awal sehingga menggunakan teknik kesinambungan. Yang kedua yaitu melibatkan aspek visual dan verbal secara bersamaan sehingga menciptakan pengalaman yang interaktif dan seru. Yang ketiga yaitu komunikan menggunakan imajinasinya dalam memahami kata dan gambar sehingga meningkatkan kreativitas dan melatih daya ingat. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu beberapa informasi sulit disampaikan antara komunikan satu dengan komunikan lainnya melalui gambar dan kata-kata. Yang kedua yaitu kurangnya konsentrasi dan daya ingat komunikan dalam menyampaikan informasi. Dan yang ketiga yaitu miskomunikasi atau pemahaman informasi yang bervariasi dari setiap komunikannya sehingga mengakibatkan kesalahpahaman atau kesulitan dalam menyampaikan informasi pada game bisikan tentang kata dan gambar. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Sylvia Dwi Ivani dengan nomor presensi 22. Pada permulaan permainan, kelompok dibagi dengan cara berhitung secara berurutan oleh fasilitator. Kemudian, fasilitator juga menjelaskan prosedur permainan kepada anggota, di mana dalam kegiatan ini anggota dapat melakukan tanya jawab kepada fasilitator. Lalu selanjutnya membuat area secara berkelompok dan mencoba permainan secara bersama-sama. Nah, seluruh kegiatan ini termasuk dalam rapat instruktif, yaitu pertemuan yang memberikan perintah dalam suatu pertemuan, yakni pertemuan oleh fasilitator dengan anggota. Nah, dalam percobaan permainan tersebut, ketua kelompok juga membangun komunikasi bersama anggota, di mana kelompok harus mengembangkan usahanya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Dalam hal ini, termasuk ke dalam rapat progresif atau pertemuan yang dapat mengembangkan usaha secara bersama-sama. Kemudian juga kelompok memvariasi game, artinya ada sesuatu yang baru dan anggota dapat meningkatkan kinerjanya, seperti pada struktur yang berubah, yakni pemain yang saling bergantian dalam mengungkapkan jawaban mereka. Lalu juga ada sistem yang baru, yakni clue yang sebelumnya menggunakan tulisan kini berganti menggunakan gambar. Nah, selain itu, pada evaluasi akhir permainan, fasilitator memberikan informasi tambahan dari konsep permainan tersebut, sehingga anggota mendapatkan pengetahuan yang baru seperti manfaat dan pengetahuan tentang komunikasi nonverbal. Nah, kegiatan ini termasuk dalam rapat informatif, artinya pertemuan yang memberikan sesuatu yang baru. Lalu juga ada di mana fasilitator mendengarkan pendapat yang dikemukakan oleh para anggota dengan menjawab pertanyaan yang diberikan seperti strategi yang diterapkan dan kesulitan apa saja yang ditemui oleh kelompok. Nah, kegiatan ini termasuk ke dalam rapat inkuisitif, yakni pertemuan yang mendengarkan pendapat anggotanya. Selain itu, fasilitas yang digunakan oleh kelompok juga sudah memadai seperti adanya speaker, alat peraga, pita. Lalu anggota juga mencukupi dan komunikasi terjalin secara cukup efektif. Namun di sisi lain terdapat kekurangan, yakni kelompok masih belum memperlihatkan perbedaan pendapat atau yang biasa disebut dengan rapat kompromitif. Hampir seluruh anggota kelompok tidak memperlihatkan perbedaan pendapat sehingga kelompok belum menemukan kebaruan.
konsep outdoor. Yang pertama, komunikator menjelaskan pemain yang akan dibawa. Yang kedua, fasilitator memberikan balon dan atribut kelompok lainnya. Yang ketiga, balon menjadi alat penyalur komunikasi. Apabila balon meletus atau jatuh, harus mengulangi dari awal. Ketiga, peserta memberikan komunikasi saat pergantian balon. Keempat, setelah melakukan game, komunikator menanyakan feedback kepada peserta. Kekurangannya, komunikator yang tidak fokus seperti saat masih melihat temannya yang selama komunikator saat menjelaskan peraturan bermainnya. Yang kedua, komunikator selalu menyatakan bahwa itu adalah kesalahan. Saya Wijiati, di sini saya akan mempresentasikan model komunikasi outdoor. Menurut Imron tahun 2003, terdapat dua model komunikasi, yaitu model linear dan juga model interaktif. Model yang digunakan dalam game komunikasi outdoor yaitu model zigzag, yang mana setiap partisipan komunikasi memerlukan waktu untuk meyakinkan dan memastikan partisipan lain memahami pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi outdoor ini. Kelebihan yang pertama yaitu terlibat aktif dalam berkomunikasi melalui game tersebut, yang mana setiap partisipan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan mereka, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan atau tidak terlibat. Kedua, yaitu setiap partisipan harus memahami pesan yang diterima dari partisipan sebelumnya dan menyampaikan pesan secara bertahap. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari model komunikasi outdoor ini, yaitu koordinasi antara partisipan dalam mengikuti game komunikasi outdoor ini mungkin tidak selalu efisien. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau ketidaksesuaian antara pesan yang diterima dan pesan yang disampaikan. Kelebihan jaringan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Game ini dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi dalam sebuah kelompok melalui interaksi antar anggota tim dalam mencoba menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, memperkuat kerjasama tim. Dengan memerlukan kerjasama tim yang baik untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam permainan, game ini dapat membantu memperkuat hubungan antar anggota tim. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan problem solving. Tantangan-tantangan yang diberikan dalam permainan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan problem solving peserta karena mereka perlu mencari solusi secara kreatif dan cepat. Dan yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas outdoor dalam game ini juga dapat memberikan manfaat fisik bagi peserta karena mereka harus bergerak dan aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan yang kelima, perkuat kepemimpinan. Game ini dapat menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengasah keterampilan kepemimpinan karena mereka mungkin perlu memimpin tim dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kurangan jaringan. Yang pertama, keterbatasan area jaringan. Bergantung pada infrastruktur jaringan yang tersedia di lokasi permainan. Game ini tidak dapat dijalankan dengan baik jika ada keterbatasan sinyal atau konektivitas. Dan yang kedua, ketergantungan pada cuaca. Karena merupakan permainan outdoor, game ini rentan terhadap gangguan cuaca seperti hujan atau angin kencang yang dapat mengganggu pelaksanaan permainan. Ketiga, kesulitan dalam koordinasi. Mengatur permainan outdoor dengan banyak peserta dan berbagai elemen dinamis seperti balon dan loyang dapat memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi, dan hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, keterbatasan pemecahan masalah. Beberapa peserta mungkin kesulitan dalam memecahkan masalah yang diberikan dalam waktu yang ditentukan. Saya Sida Unika. Teknik komunikasi outdoor yang disimak dari game loyang. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu anggota tim saling mempercayai sehingga menggunakan teknik kepercayaan. Komunikator dan komunikan saling menyimak untuk memastikan kebenaran dan keutuhannya, sehingga efektivitas komunikasi sudah tercapai. Kelebihan yang kedua yaitu anggota tim diasah untuk mengingat pesan yang harus disampaikan secara berantai. Komunikator dipercayakan untuk menyampaikan pesan secara benar dan utuh. Kelebihan yang ketiga yaitu pesan yang diberikan hanya satu kalimat namun benar-benar mengasah kecakapan bahasa yang baik dan benar. Contoh pesannya menggunakan kalimat pembelit lidah atau tongue twister yang membutuhkan penyampaian pesan melalui kefasihan berkomunikasi. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu komunikasi hanya berupa komunikasi verbal, sehingga sering ada salah dengar yang cukup mengurangi efektivitas komunikasi. Yang kedua yaitu komunikan yang urutannya di tengah hanya dapat mengulang dan menyampaikan pesan dari komunikator sebelumnya. Jadi efektivitas komunikasi banyak ditentukan oleh komunikator pertama dan terakhir. Untuk kelebihan yang terakhir yaitu suara peserta terdengar saling menginterupsi ketika menyampaikan pesan secara berantai. Jika ada komunikator yang suaranya kurang keras atau komunikan kurang fokus, maka dapat dipastikan komunikasinya tidak efektif. Media komunikasi outdoor. Kelebihan yang pertama, meningkatkan kreativitas dalam penggunaan media komunikasi. Yang kedua, memperluas pengalaman komunikasi peserta. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kolaborasi dalam penggunaan media. Keempat, penggunaan media sebagai alat pembelajaran interaktif. Terakhir, memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman.
Kekurangan yang pertama ada keterbatasan akses dan ketersediaan media. Yang kedua, resiko keamanan dan kesenjangan digital. Yang ketiga, ada keterbatasan interaksi manusia langsung. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam evaluasi dan umpan balik.